Setiap saat di dalam hidupku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Lagi katakan Bapa. Oh, Bapakku yang baik, Engkau baik, sangat ku cinta. Amin. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa.   Bapa.                                                                                                       '
selalu ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Masing-masing ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Mari bangun keintiman dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Dia. Hari ini tangan yang penuh kuasa itu menjamah setiap kita, menjamah setiap kita.
kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami percaya kemenangan, kesembuhan, kelepasan, pemulihan, mujizat sudah terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan saya percaya. Katakan amin. Kasih tos kiri kanan, katakan sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ayo sukacita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya aturkan badai yang bergelora. Sama-sama katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya aturkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Ya, sungguh bersukacita bisa kembali ada di Kota Malang. Ya, setelah sempat terjadi pergantian hari untuk ibadahnya ya. Karena kemarin itu kan long weekend, libur panjang. Jadi kita rubah jadi Senin gitu ya. Dan puji Tuhan Anda bisa hadir juga hari ini ya, puji Tuhan ya. Ya, baik. Apa kabar semua? Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Padahal dari wajahnya masih banyak masalah, tapi luar biasa ya. Biarpun persoalannya banyak, tapi tetap luar biasa bersama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, di kesempatan ini ya, saya ini ada bersama dengan seseorang yang
datang ke tempat ini dan saya mau panggil dia untuk bersaksi ya. Johnny, sini John. Ini luar biasa ini. Kita menemukan beliau di tempat yang luar biasa ya. Nah, dia adalah sekarang menjadi bagian dari Victory ya. Ya, sebelumnya kita nggak kenal, tapi akhirnya kenal di satu tempat. Kamu bisa ceritain kita kenalnya di mana, kamu karena apa kita ketemu di sana itu, silakan John. Salam, nama saya Joni. Gini, saya kenal PD Victory berawal dari penjara. Dan PD Victory saya tahu pun dari tadi saya lihat ibu-ibu bawa buku ya, itu dari buku renungan. Saya nggak kenal Kopran, saya nggak kenal Bu Eli dan lain-lain. Saya tahunya Bu Eli di buku Di renungan. Oke. Dari buku renungan itu saya menemukan, karena di itu buku renungan kan ada ayat, ada renungan, ada kisah-kisah. Di situ saya mulai iman saya bertumbuh dari penjara. Oke. Kamu penjara mana? Polda Jatim. Ya. Itu kasus 2021. Dan itu pun saya menemukan Tuhan setelah saya di penjara. Jadi kalau saya nggak di penjara, mungkin saya lebih sesat, dunia saya lebih gelap. Karena saya dari, mohon maaf, Dari agama seberang ya. seberang. Jadi ketika saya di penjara, saya langsung buat kesepakatan sama Tuhan, jika Yesus disalibkan hari ketiga, bangkit, maka jika mujizat itu nyata, hari ketiga saya dipindahkan ke blok yang lebih baik. Karena di isolasi itu benar-benar nggak enak, menderita banget. Karena ya biasanya pakai ini ya. Nah, mujizat Tuhan itu dinyatakan hari ketiga saya dipindahkan tanpa embel-embel apapun. Di situ saya komitmen, baik Tuhan, saya akan melayani Engkau, saya akan bertobat sungguh-sungguh. Perjalanan itu ya 2 bulan lah. Ada tim pelayanan yang biasanya untuk konseling dan lain-lain. Namanya Pak Didi dari Yayasan Pondok Kasih, bawa buku PD Victory, buku renungan. Kamu baca ini. Disitulah iman saya bertumbuh, terus baca Alkitab, ngerti baca aja. Tapi setelah 2 bulan, dimasuk bulan ketiga, mulai enak. Di penjara menikmati hidup, sukacita. Jadi bukan sengsara lagi, di penjara itu enak ternyata. Nggak separah yang kita bayangin. Nah, setelah itu dari saya divonis, bahkan pun karena di situ kan udah sukacita ya, nggak ada beban dan lain-lain, dari buku renungan, terus dari baca Alkitab. Tuntutan jaksa 2,5 tahun, vonisnya 3 tahun, dan saya bilang saya terima. Hakimnya tanya, mau banding, pikir-pikir atau terima? Terima aja Pak, nggak apa-apa, 3 tahun kan, nggak masalah. Dari Polda Jatim pindah ke, kalau Surabaya di itu Rutan Mendaeng. Oh itu, haleluya. Menderita, sengsara ampun. Karena Tuhan, saya udah enak di Polda, kenapa dipindahin ke sini? Oke, baik, saya terima Tuhan. Apapun rencanamu saya terima. 2 minggu aja di Mendaeng, pindah ke Porong, lapas Porong. Belum masuk ruangannya, cuman di lapangannya ya saya bilang, Tuhan ini enak, Tuhan ini enak. Karena banyak taman, nggak kelihatan kayak di penjara kita. Puji Tuhan. Di situ saya mulai mengabdi, melayani gereja, nyapu, ngepel, sampai masak segala macam untuk jemaat. Waktu saya masuk itu ada sekitar 90 orang. Puji Tuhan. Dan pas hari saya bebas, ini saya singkat, karena kesaksian saya ada di YouTube-nya PD Victory juga. Yes. Pas hari saya bebas, itu keempat kalinya tim PD Victory datang pelayanan ke Porong dan diberkati langsung sama Bu Eli langsung, tumpang tangan. Setelah saya keluar, dan keluarnya pun unik, Tuhan menentukan tanggalnya.
tanggal 4 bulan 4 2024. Puji Tuhan. Kalau bagi kita Chinese itu tanggal 4 itu tanggal tapi bagi Tuhan, saya akan menunjukkan bagimu tidak ada angka sial, angka apapun. Itu angka keberuntungan. Dan 4 orang bebas juga, termasuk saya. Jadi kalau dibilang bebas juga mungkin enggak ya, karena saya diusir dari lapas, bukan dibebaskan. Karena saking enaknya, saya nggak bisa jelasin. Karena di sana mau makan babi kecap segala macam, kita di luar belum tentu loh makan babi guling, babi kecap. Di sana ada loh, keren tuh. Ini penjara atau apa? Jadi lu satu-satunya yang betah di penjara tuh ya. Dan bisa menghasilkan. Jadi anak istri saya dipelihara Tuhan luar biasa. Mungkin bagi saya, mungkin karena ketaatan saya, kesetiaan saya, apapun melawan godaan, anak istri saya dipelihara Tuhan luar biasa loh. Saya nggak kirim uang, nggak ngapa-ngapain. Ternyata ada aja yang berkati mereka. Puji Tuhan. Itulah mujizat Tuhan yang luar biasa. Setelah saya bebas, langsung ditangkap lagi. Jadi dirangkul lah, kalau ditangkap kayaknya aneh. Dirangkul sama Kopral sama Bu Eli. Ayo datang ibadah PD Victory. Cari Tuhan sungguh-sungguh, ingat harta tata lupakan. Karena saya nggak masalah dengan rumah tangga. Jadi masalahnya dengan harta tata itu luar biasa. Tapi setelah perjalanan ini 1 tahun, puji Tuhan. Ini lanjut. Ada apa setahun ini? Enggak, seharusnya saya simpan perjalanan setelah 1 tahun mengikuti Kristus dan bersama PD Victory. Itu nanti ada kesaksian di PD Victory Surabaya. Jadi saya simpan dulu tuh di kantin. Luar biasa. Jadi Anda penasaran nggak? Datang ke Surabaya ya. Iya. Memang kita bersyukur ya sejak PD Victory berkomitmen untuk melayani di penjara. Pada akhirnya kita punya anak-anak rohani, adik-adik rohani yang luar biasa. Yang akhirnya mereka setelah keluar dari penjara mereka bisa melayani. Salah satunya adalah Johnny, banyak ya. Dan banyak cerita yang luar biasa dari anak-anak Tuhan yang benar-benar ketemu Tuhan itu di dalam penjara. Bahkan kalau Johnny itu kalau sampai hari ini kita pelayanan di sana, semua sipir dan napi di sana masih kenal dia dan baik sekali hubungannya. Makanya sampai dibercandain sama sipirnya, John, udah kamu di sini aja lah, udah nggak usah itu dia, dan dia suka di dalam penjara itu. Malah dia bilang terima kasih Tuhan aku ini di penjara katanya. Malah waktu itu harus diusir dia, wis kamu tuh keluar dia nggak mau keluar soalnya. Karena ini yang luar biasa, kita bisa menertawakan dia. Tapi justru di dalam penjara dia juga bisa memulihkan banyak jiwa. Betul ya John ya? Orang diajak doa, orang diajak nyanyi, diajak nyembah di dalam penjara. Bahkan yang satu sel yang agamanya lain itu bisa tertarik. Makanya dia senang di penjara. Apa kita penjarakan lagi dia? Supaya semakin banyak jiwa dimenangkan. Ya, karena memang Tuhan lihat di tempat yang buruk sekalipun Anda pasti berpikir buruk kan tentang penjara. Ya, awalnya Ibu Eli aja takut kalau mau melayani penjara, ketemu pembunuh, pemerkosa, ngeri-ngeri. Tapi saya sangat senang pelayanan di penjara. Itu pelayanan saya sebenarnya. Itu pelayanan panggilan saya sebenarnya. Jadi apa? Bisa jadi berkat buat orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak diperhatikan. Jarang kok gereja-gereja gak semua mau melayani, takut katanya gitu. Takut apa? Nanti kalau keluar dimintain, di apa itu gak pernah mintain, malah ngasih itu. Sekarang bisnisnya luar biasa. Kalau Anda perlu frozen hubungi Johnny. Jangan lupa 10% John. Komisi. Sekarang makanya tadi saya sambil makan pagi sarapan sama dia, saya tanya, kamu selain itu apa? Selain itu apa jualannya?
Dia steak frozen dia jual. Apa daging yang tipis-tipis itu untuk suki, untuk apa dia jual. Iga dia jual. Pokoknya yang frozen perdagingan dia jual. Sini ada yang reseller juga, itu silakan hubungi Joni nanti. Dia kirim ke Bali, dia kirim ke pokoknya ke Banyuwangi. Dia tadi cerita, waduh John, kamu luar biasa ya. Tuhan pakai. Dulu di tempat yang orang nggak mau kenal, sekarang orang harus kenal dia kalau mau berbisnis. Ya, Tuhan bisa pakai. Saya selalu ceritain ini, Emil, ada fotonya, saya terakhir foto bersama anaknya saudara Emil yang dihukum 8 tahun penjara karena kasus pembunuhan. Sekarang sudah hidup dahsyat, luar biasa, diberkati. Kemarin ketemu saya, kasih kopi sama saya ini penggemar kopi. Saya dikasih kopi kira-kira 2 kilo apa 3 kilogram. Ya, karena saya cuma bilang di conference pengen apa? Cuma kopi. Saya nggak perlu apa-apa, saya cuma pengennya kopi. Dan ini adalah anak dari Emil yang terakhir, yang dilahirkan setelah bapaknya keluar dari penjara, yang waktu proses kelahirannya dan apa tuh kalau perempuan kalau udah nggak boleh hamil lagi itu dia apa? Disteril. Itu Tuhan gerakkan ibu gembala untuk memberkati, dan akhirnya nama anak ini Victoria, sesuai nama PD kita. Ini bapaknya pembunuh ini, ya. Tapi mereka sekarang hidup penuh sukacita. Di tempat mereka di Flores naik Fortuner, punya 6 truk tangki air, 2 frozen frozen, kaya sekali. Cuma dalam waktu 3 tahun Tuhan pulihkan. Dulu waktu jadi pertama ditangkap sama tuh kayak dia itu, nggak punya pengharapan. Saya cuma bisanya apa? Ngerangkul dia, doain terus. Di Polda itu, di Polrestabes, doain. Saya rangkul, nangis, doain. Sekarang dia nggak pernah lupa akan hal itu, ya. Bukan karena saya, ini karena Tuhan, ya. Karena saya memang hatinya gitu. Saya ini pelayanan di penjara tuh sampai di tempat di mana saya harus ibadah di dalam sel, yang mana sel itu gabung dengan toilet yang tidak ada tutupnya, saudara. Dan dulu nggak maskeran, jadi saya ini nyanyi itu sambil agak ngeliang, saudara, ya, karena baunya luar biasa. Makanya si Joni bilang tuh kalau di isolasi apa segala macam, di sel tikus, waduh, itu penderitaan. Tapi saya bersyukur adik-adik rohani, anak-anak rohani saya semua sekarang sudah satu persatu ya melayani Tuhan. Itu penghiburan yang luar biasa buat saya. Karena apa? Berarti kita ini berbuah, kita ini berdampak. Victory Malang bukan ajang kumpul-kumpul, saudara. Kami mau berbuah, kami mau berdampak. Bawa jiwa, bukan kami mau bikin gereja. No, kami tidak akan jadi gereja. Saya berulang-ulang ngomong begini, bawa jiwa, kita pulihkan hatinya yuk sama-sama. Kita tolong dia untuk pulih hatinya. Amin. Tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
malam Ibu Gembala WA saya untuk sampaikan materi khotbah yang akan disampaikan buat Anda hari ini. Tetap ya, materinya tetap itu. Itu judul materinya itu luar biasa. Ada hubungannya dengan nama kota ini. Saya sampai bilang begini, mentang-mentang kotanya Malang, jadi khotbahnya tentang kemalangan. Kemalangan bukan Malang nasib kita. Coba, ada dua kata Malang di situ ya. Saya percaya walaupun namanya kota Malang, Anda bukan orang-orang yang malang, orang-orang yang mengalami kemalangan, tapi orang-orang hebat yang Tuhan pilih, wanita-wanita hebat yang Tuhan pilih, yang akan menolong banyak wanita lain. Amin. Saya rindu Victory di Malang ini lahir wanita-wanita hebat yang akan menolong banyak wanita lain, sehingga tempat ini jadi penuh. Gak cukup lagi, kita akan pindah ke tempat yang mungkin jauh lebih besar untuk kita bawa jiwa-jiwa, terutama wanita ya, untuk menjadi wanita-wanita hebat. Yuk bangkit berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari secara pribadi kita datang di hadapan Tuhan. Engkau berdoa, biarlah firman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala sungguh-sungguh firman yang engkau butuhkan. Berdoa secara pribadi, apapun keadaanmu hari-hari ini, engkau minta sama Tuhan supaya firman yang hari ini benar-benar firman yang tepat buat engkau. Biar kuasa-Mu terus bekerja, biar Roh-Mu terus bekerja di dalam ruangan ini, karena kami datang Tuhan di tempat ini, kami punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Oh, tetap semangat ya. Kita percaya jalani kehidupan hari-hari ini tuh semuanya nggak mudah ya. Ada banyak orang yang mengalami kemalangan demi kemalangan. Ada banyak orang yang sudah mundur dari Tuhan, marah, tawar hati ya. Padahal kita tahu, sebentar ya, apanya putus Mas? Ya sebentar ya, supaya ini direkam bisa jadi berkat. Saudara tunggu sebentar ya. Udah baik. Nah hari ini saya akan berkhotbah tentang, saya juga tidak sadar ya, judulnya ternyata malam saudara
nasib malang lagi ya. Tapi kita percaya bahwa sebagai anak Tuhan, kita jangan mau didakwa sama iblis bahwa yang namanya kemalangan itu adalah nasib ya. Kemalangan itu sekali lagi bukan nasib malang. Ada banyak orang kalau ketemu orang benar yang setia ya, jadi orang benar hidup susah. Orang bilang ini kasihan deh lu, setia sama suami ya tetap tidak diperdulikan. Kasihan deh lu, setia jadi orang jujur, hidupmu ya susah-susah ya. Berapa banyak kita melihat kehidupan orang benar yang sepertinya orang berkata, kasihan deh lu ikut Kristus, nasibmu malang benar ya. Nah, hari ini kita belajar saudara. Sebenarnya jujur kalau saya ngerenungin beberapa saat ya, saudara percaya ada banyak orang yang tidak banyak orang yang bisa hidup sesuai targetnya Tuhan. Saudara tahu di balik kemalangan yang banyak, target Tuhan itu senyatanya apa? Kita berubah, kita berbuah, kita punya pikiran makin waras ya. Yang namanya hati makin sukacita, bisa jaga hati. Yang namanya rohani makin sehat, responnya makin benar. Itu kan tujuan Tuhan di balik proses malang-malang sudah jatuh ditimpa tangga 1, tangga 2, tangga 3. Itu semua kan tujuannya Tuhan supaya kita makin waras ya. Kita makin sehat, kita makin damai sejahtera supaya respon kita benar. Tapi yang realita yang terjadi apa saudara? Banyak orang di tengah masa resesi diperlakukan tidak jahat, kita ikut makin tidak waras. Ada seorang yang nggak mau datang ibadah hanya karena tidak bisa bayar hutang, tidak bisa bayar kewajiban. Katanya malu, saya pelayan Tuhan kok tidak bisa bayar kewajiban hutang tiap bulan angsuran. Akibatnya dia berhenti melayani Tuhan. Nah kan tidak waras saudara. Sebenarnya walaupun hamba Tuhan perlu dimurnikan. Jadi bukan berarti ketika kita sudah jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita sudah serius sama Tuhan, supaya apa? Sogok Tuhan. Pelayanan, doa, puasa, ikut Bu Eli 40 hari, menyiksa hidup, ndak makan, ndak minum, tujuannya sogok Tuhan supaya hidupnya jangan dimurnikan lagi, nggak ngadepi masalah. Nah ini kan nggak benar. Justru orang makin serius, makin kenal Tuhan, makin dituntut banyak jadi pelaku firman. Itu jelas. Lah kita mau jadi pelaku firman kalau zona nyaman nggak mungkin. Saya bisa jadi hamba Tuhan itu karena jadi apa? Proses Jodi lewat penjara baru muncul sekarang ya, jadi saksi Kristus. Nah kita semua hari ini belajar yuk. Tadi saya perjalanan saya dapat ayat ini, kita baca terlebih dahulu. Buka dulu di Matius 15 ayat 32 dan 37. Kita hari ini yang mengalami kemalangan yang banyak, nggak usah lagi tinggal dalam kemalangan. Saudara dan saya senyatanya adalah orang yang beruntung. Amin. Yuk kita baca terlebih dahulu. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata apa? Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Senyatanya saudara percaya, orang ikut Kristus itu bukan berarti semuanya baik-baik. Orang ikut Kristus tetap ada fase tidak punya makanan. Mungkin saudara berpikir ikut Kristus setia melayani, baca firman, ibadah, maunya makanannya berlimpah, maunya hidupnya nyaman. Enggak, ada banyak orang
kemalangan itu bukan malangnya nasib kita. Kenapa? Karena ketika kemalangan terjadi, kita tetap tahu Tuhan punya belas kasihan. Saudara, ketika malang, Tuhan tuh sudah mikirin loh. Hari ini saudara yang ditimpa bangkrut, rumah tangga hancur, pekerjaan di PHK, usaha yang sepi, yang pasti Tuhan itu sudah memikirkan saudara jauh di depan. Anggap ya, saudara percaya bahwa Tuhan itu sudah memikirkan supaya kita yang mengalami kekurangan makanan itu tidak mengalami kelaparan, tidak mengalami yang namanya kehancuran. Tapi lihat 37, apa yang Tuhan sediakan kalau kita hari-hari ini mengalami kemalangan bertubi-tubi. Pastikan bukan malang nasib kita, tapi jujur di balik kemalangan ada kemujuran yang Tuhan sediakan, yaitu apa? Dan mereka semuanya apa saudara? Dari kekurangan makanan, tapi Tuhan sudah memikirkan di depan kita semua akan makan sampai apa saudara? Itu pikiran Tuhan hari ini buat saudara yang mengalami banyak kemalangan. Tetap Tuhan penuh belas kasihan. Di balik hancurnya usahamu, Tuhan tetap sediakan sesuatu yang mengenyangkan. Bahkan masih ada sisa penuh. Itu berarti kalau namanya sisa, saya percaya waktu berkata sisa berarti Tuhan sudah tetap sediakan berkat buat anak cucu kita. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya hari ini siapa yang mengalami kemalangan, jangan dengar apa kata dunia. Ditinggal suami selingkuh, punya 2 anak, setiap kasihan deh lu, malang nasib lu. Ya, usaha bangkrut, ditawari pekerjaan tipu-tipu, ditolak, yang nawari tambah kaya, saudara tambah hidupmu jual rumah satu persatu, orang bilang kasihan deh lu. Tapi percayalah, orang-orang yang dunia tidak pernah mengerti bahwa kita tetap punya Tuhan yang penuh belas kasihan. Dia akan mengubah yang namanya kekurangan akan menjadi sesuatu yang kekenyangan, sampai saudara hari ini bisa hidup dari lebih. Itu sebabnya kita baca ayatnya, kita lompat terlebih dahulu ya. Kalau saudara tahu di Mazmur 34 ayat 20, itu berarti sudah jaminan buat kita. Kemalangan orang benar sedikit, banyak ya. Jadi sekali lagi, siapa yang bilang kalau justru saya kalau melihat orang benar gak punya kemalangan, ini tanda tanya, tanda seru. Berarti belum jadi orang benar. Orang benar itu perjalanan hidupnya harus babak belur. Orang makin serius sama Tuhan pasti bonyok saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkata kemalangan makin jadi orang benar itu makin banyak. Tapi jaminan Tuhan melepaskannya bukan dari satu, tapi semuanya. Bu, saya punya suami ya bu, gak kerja. Anak bu, masalah lagi lu. Saya pernah kan cerita berulang kali. Saya punya beberapa jemaat yang anaknya, semua anaknya cacat. Coba saudara, setelah cacat bangkrut, setelah bangkrut suami selingkuh, setelah suami selingkuh mertua mulai menghakimi hidupnya, dan setelah itu dia sendiri sakit. Kemarin ketemu saya, dia minta didoakan ya. Dia bilang gini, bu tolong doakan saya, mungkin karena saya stres. Siapa yang gak kuat bu, hidup ngadepi realitas seperti ini. Saya ini sebagai istri sering kali berdoa sama Tuhan, kenapa Tuhan gak ambil nyawa saya? Kenapa Tuhan kalau hidup seperti ini gimana gak stres? Saya stres, saya divonis dokter ternyata dia ada tumor, kalau gak salah di kandungan atau di
kalau saya mati, gimana anak saya yang cacat? Bu, kalau saya mati, gimana yang namanya kehidupan ini? Sementara semua bergantung sama saya. Saya cuma bilang, Bu, Ibu jangan pakai kekuatan sendiri. Ibu mulai belajar mengandalkan kekuatan Tuhan. Anak cacat gak usah dipikirin. Nanti dalam kekekalan gak ada yang namanya anak cacat. Ibu dititipi anak cacat bukan kasihan deh nasibmu, tapi ibu adalah spesial, berharga, karena lewat penderitaan di situ kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Berikutnya yuk kita lihat Pengkhotbah 7 ayat 14. Nah ini yang luar biasa. Pada hari mujur disuruh apa? Bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan siapa saudara? Allah seperti juga hari mujur. Berarti ikut Tuhan itu ada hari malang gak sih senyatanya kalau menurut firman? Hari malang ya hari mujur yang dijadikan Allah. Kenapa? Karena kita itu gak pernah lihat apa yang ada di depan. Kita cuma lihatnya malang. Orang dunia berkata malang ya hancur, madesu. Tapi bukan buat Tuhan. Tuhan berkata senyatanya hari malang yang kau lewati hari-hari ini itu tetap hari mujur. Karena apa yang kau lihat dengan apa yang Tuhan lihat itu jelas total berbeda. Tuhan gak pernah lihat yang namanya kekurangan, kelaparan itu ditutup dengan nanti kita bakal hancur, enggak. Tapi kekurangan, kelaparan kita tetap hari esoknya Tuhan pasti menutup dengan kekenyangan, kelimpahan. Itu sebabnya 3 hal yuk kita lihat. Jadi pertama, saudara percayalah, kemalangan itu bukan malangnya nasib kita, tapi katakan siang ini, kemalanganku yang begitu banyak itu adalah kemujuran yang dijadikan Allah untuk aku nikmati di hari esok. Tangkap saudara, jadi jangan ketika kemalangan bertubi-tubi saudara tinggal dalam kemalangan terus. Oh malangnya nasibku, gak punya suami kayak Fraza misalnya ya. Fran mungkin suami yang terbaik buat Vivi ya. Mereka mungkin saudara lihat, waduh malangnya nasibku gak sekaya si A ya. Mungkin kita hari ini tuh tadinya punya mobil, sekarang downgrade Bu Eli, naik sepeda motor ya. Kenapa? Karena bangkrut, malang. Lihat tetangga saudara yang galak, tambah naik Mercy Bu Eli. Tadinya mobil di bawah rata-rata yang kuala. Langsung saudara nangis di kamar, Tuhan malangnya nasibku, aku tambah miskin, yang jahat tambah kaya. Nangis lagi ya. Lihat sosmednya Ani pelakor. Waduh, pelakor Gayung Pink Lopez dibawa ke Amerika, sementara saudara boro-boro dibawa ke Amerika, uang bulanan gak dikasih, semua gak diperhatikan. Saudara mulai nangis, malangnya nasibku, habis panis sempat dibuang. Nah ini gawat saudara. Kalau kita cuma berkata malangnya nasib kita, maka kita adalah orang yang salah total. Saya percaya hari-hari ini siapa yang mengalami kemalangan banyak, pulang dari tempat ini gak usah nangis, gak usah ngomong malangnya nasibku, membandingkan hidupmu dengan orang yang kelihatannya menari di atas penderitaanmu, tambah gemuk, tambah segar, tambah sukses. Tapi senyatanya kita tetap percaya di balik kemalangan yang banyak, ternyata ini adalah hari mujur yang dijadikan Allah, di mana saudara tidak bisa melihat ke depan, tapi Tuhan sudah melihat ke depan bahwa semuanya itu adalah hari-hari yang mujur yang akan kita nikmati. Justru orang yang hari ini bukan jadi orang benar, hidupnya enak, nanti di depan
kelihatannya menguntungkan itu nanti akan merugikan hidupnya selamanya. Makanya 3 hal yang saya akan bahas. Tuhan itu akan bertanggung jawab di masa kemalangan. Yang kedua, pasti ada tujuan Tuhan di balik kemalangan. Dan yang ketiga, ada rahasia Tuhan di balik kemalangan. Kalau Tuhan berkata mujur, kenapa Tuhan izinkan kemalangan? Kenapa Tuhan? Karena kita lihat satu persatu. Yuk, bagaimana kemalangan itu Tuhan bertanggung jawab. Lihat Mazmur 34 ayat 19 dan 21. Mazmur, nah ini Tuhan itu gimana saudara? Dekat. Berarti artinya kalau Tuhan berjanji untuk melepaskan semua kemalangan, Dia bertanggung jawab. Dan semua kemalangan itu hari ini jangan takut. Saudara jangan pernah merasa berkecil hati. Tuhan, malangnya nasibku sudah jatuh di timpa tangga. Justru hari ini Tuhan bilang gini, aku dekat. Waktu engkau patah hati, engkau hari ini disakiti orang, engkau difitnah orang, engkau dibawa kabur uangmu, sampai engkau patah hati, engkau hampir putus asa, senyatanya tidak ada orang pedulikan hidupmu, tapi posisi Tuhan itu justru dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi siapa yang hari ini sedih, ya sudah, anak bu tidak cinta, suami tidak cinta, semua orang tidak pedulikan hidup saya, patah hati. Ada seorang ibu yang bilang ini, bu, saya pengen mati aja bu, buat apa hidup tidak dicintai, suami tidak cinta, anak kurang ajarnya bu sama saya tuh bu, gara-gara rumah tangga saya mulai hancur ini, anak-anak tidak pernah respect sama saya. Anak-anak kalau merintah saya itu persis keteladanan papanya. Papanya kalau ngomong sama saya kasar itu anak niru Bu Eli. Semua kalau ngomong sama saya kayak diperlakukan pembantu. Tapi saya cuma bilang ini, Bu, sudah ibu tidak usah lebay, ibu tidak usah mendayu-dayu perasaannya. Ibu tahu nggak? Kita cuma butuh kasih Tuhan aja, kita hidup kok. Semangat aja Bu. Ibu percaya dengan apa yang ibu perjuangkan hari ini buat suami, anak-anak dalam pergumulan, itu akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan saudara baca berikutnya, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk. Hari ini siapa yang lagi dalam keadaan remuk, sudah? Ya, saudara percaya banyak orang-orang yang lagi remuk jiwanya. Orang kalau lihat realitanya benar-benar hancur, tidak ada orang yang gak remuk jiwanya. Lihat sesuatu malapetaka, tiba-tiba tidak ada angin divonis kanker, pasti. Tidak ada angin, tiba-tiba usaha dibawa kabur, uangnya bangkrut. Tidak ada angin, tiba-tiba bu, omset penjualan bisa turun sampai 90%. Kira-kira ada banyak orang yang hari-hari ini pada posisi patah hati dan remuk. Artinya saudara mengalami keadaan yang benar-benar saudara bilang ini, Tuhan kalau ini tidak segera ditolong, hidup saya ini bakal seperti apa. Tapi senyatanya hari ini dengan kemalangan yang sampai membuat saudara patah hati dan remuk jiwamu, Tuhan tetap berkata, ini adalah hari mujur yang aku jadikan. Kenapa? Karena aku dekat dan aku akan menyelamatkan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk buka powerpointnya. Oh ya, Ia, nah ini 21, melindungi apa saudara? Segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Itu tadi ya, remuk yang jatuh ditimpa tangga gak bakal patah. Buka powerpointnya, 3 hal saudara. Apa yang firman Tuhan katakan, kalau Tuhan bertanggung jawab. Kenapa? Karena Tuhan jelas. Hari ini siapa yang patah hati, ditinggal suami, ditinggal anak,
ya, mungkin ditinggal istri, ditinggal kesuksesan. Mungkin yang namanya kesuksesan itu meninggalkan saudara. Jujur, orang kalau dulu kaya raya terus hari ini hidupnya benar-benar jatuh, itu tidak gampang. Orang kalau ditinggal kesuksesan itu pasti ditinggal orang. Teman baik ninggalin saya karena saya bangkrut, Bu Eli. Dulu pada datang sama saya. Setelah saya bangkrut, rumah dikunci semua karena takut saya hutangi. Ditinggal kesuksesan itu pasti ditinggal banyak hal. Ditinggal teman, ditinggal yang namanya saudara, semua pada menghina, memandang sebelah mata saudara, nggak memperdulikan. Jujur, Tuhan tetap dekat dengan orang yang patah hati. Sekali lagi, jangan takut dengan kemalangan yang sedang menimpa kita, karena senyatanya ketika Tuhan dekat, Tuhan pasti menyelamatkan dan Tuhan melindungi orang yang patah, tidak satupun yang patah. Artinya, ketika Tuhan menyelamatkan, Dia menjamin apa yang hari ini kehancuranmu, kemalanganmu itu tidak akan pernah malang lagi, karena tidak ada satupun yang patah. Berarti hidup kita dipenuhi dengan kemujuran demi kemujuran di depan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya siapa yang alami kemalangan, kalau nggak bisa tangkap pesan ini, saudara nggak lihat harimu mujur. Saya 15 tahun ngalami kemalangan babak belur, saudara. Tapi yang Tuhan lihat, Tuhan buktikan bahwa hari-hari yang saya lewati bukannya malangnya nasibnya Bu Eli, tapi betapa mujurnya nasibnya Bu Eli. Dengan babak belurnya, hari ini Victory, PD Victory ada, bertumbuh, bercabang, ada di mana-mana. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya jangan pernah menutup hari esokmu karena saudara mengalami malang. Orang begitu mengalami kemalangan bertubi-tubi, orang sudah nggak bisa lihat hari mujur, orang nggak bisa lihat masa depan, madesu. Senyatanya, percayalah, siapa yang mengalami kemalangan pulang dari tempat ini, wajahnya jangan kayak kuda Nil lagi, tapi wajahnya harus tebar pesona. Nanti kalau ketemu suami, loh kamu kemarin kan cemberut, nggak ada uang, lah sekarang kok wajahmu sukacita, kenapa? Iya, tadi habis dibilang Ibu Eli, ternyata orang benar itu memang harus ngalami kemalangan, nggak punya uang ya nggak apa-apa. Tapi ketika kita bisa bersukacita, katanya firman Tuhan, ini hari mujur di depan bersama Tuhan. Amin. Berikutnya yuk, yang kedua, bagaimana Tuhan itu akan punya tujuan. Baca Amsal 10 ayat 17. Apa sih tujuan Tuhan? Kok kita ini ngapain sih Tuhan? Mau diperkaya kok harus miskin dulu? Mau diberkati kok bangkrut dulu? Mau dipulihkan indah kok suami anak-anak bermasalah dahulu? Kenapa tujuan Tuhan? Berikutnya yuk kita baca Amsal 10. Siapa? Apa saudara? Memindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Ternyata kemalangan itu alatnya Tuhan supaya kita dididik supaya apa? Jujur, kalau saudara zona nyaman, saudara itu bukan menuju jalan kehidupan. Kelihatannya jalannya lurus, tapi ujungnya maut. Makanya dengan kemalangan demi kemalangan, itu didikan yang perlu saudara perhatikan. Ujung-ujungnya membawa keuntungan buat saudara, karena jalan lewat kemalangan itu menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran, maka akan tersesat. Kalau malang hari ini, saudara marah sama Tuhan, saudara keluar. Berapa banyak istri-istri yang lagi ditinggal suaminya bermasalah? Sebenarnya direspon, ini didikan buat aku supaya jadi istri yang tunduk hormat kepada suami, supaya jadi penolong buat seisi rumah. Tapi karena marah sama Tuhan, mengabaikan didikan, malah cari lagi yang namanya pacar baru. Ketemu di reuni, cinta lama bersemi kembali.
Makanya hari ini gak usah keluar. Proses hidupmu sesulit apapun gak akan membuat tersesat. Amin. Berikutnya yuk kita lihat Amsal 13 ayat 18. Apa yang firman Tuhan katakan? Kemiskinan apa saudara? Dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Saya percaya kalau ibu-ibu yang sakit hati kumpul dengan barisan sakit hati, kumpul jadi satu, pasti responnya jelas. Mereka akan berkata seperti ini, ngapain? Saya pernah loh satu kali Victory waktu berdiri di awal, ya, saya sih sempat juga tersinggung dengan perkataan orang ini. Orang ini bilang gini, ngapain istri-istri itu kok kumpul di tempatnya Bu Eli? Kalau punya masalah dalam rumah tangga, suami penjudi, suami suka KDRT, kasar mulutnya, ya nggak usahlah kumpul nangis-nangis di situ. Kita ini emansipasi wanita. Kalau suami kita macam-macam, ya kita happy-happy sendiri dengan cara kita. Jujur saudara, orang ini ngomong tak tahu berapa tahun kemudian saya ketemu ibu ini. Ibu ini kurus gitu, yang tadinya wajahnya jutek saudara. Singkat cerita saya ketemu dan dia bilang ini, Bu, saya mau ngomong gitu. Saya tanya mau ngomong apa. Saya tahu saya juga setengahnya kesel saudara ya sama orang ini sok-sokan. Ternyata sekarang sudah layu baru butuh Tuhan. Dia bilang, Bu, senyatanya saya hari ini sudah digugat cerai sama suami. Hah? Saya bilang iya. Dan tidak ada 1 sen pun harta yang dikasih ke saya. Saya bilang, kenapa? Selama ini kan aku lihat semua sosmed kayak kehidupanmu sepertinya happy family. Saya bilang gitu. Itu kan hanya di sosmed Bu Eli berpelukan kan cuma 1 detik berpelukan, spread di foto. Tapi Bu Eli tahu nggak realita kehidupan saya 24 jam. Saya punya suami yang kayak Hitler, saudara. Wow. Bu Eli tahu sampai di dalam tubuh saya ini ada tumor. Karena setiap hari saya hidup dalam intimidasi. Suami saya KDRT, dia bukan hanya menyiksa saya secara fisik tapi secara batin. Saya dikatai wanita yang benar-benar sangat direndahkan itu hampir setiap hari. Saya tidak pernah menemukan arti hidup saya. Dari situ dia terhancur hidupnya. Saya cuma bilang tidak ada cara lain selain kamu ketemu Tuhan Yesus. Karena saya juga sebagai manusia, saya gak bisa tolong hidupmu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mampu membawa engkau keluar. Hari ini dekat sama Tuhan, cari Tuhan, baca firman, supaya engkau menemukan pribadi Kristus di dalam hidupmu. Mulai mengubah karakter. Makanya kehidupan ini gak ada yang tahu. Berikutnya, tapi siapa yang mengindahkan teguran akan apa saudara? Akan mati. Makanya siapa yang bilang kemalangan itu malang nasibmu? Waktu engkau mengalami kemalangan engkau tangkap ini didikan Tuhan. Teguran Tuhan lewat kemalangan ini supaya aku berubah, aku jadi baik. Bukan nuntut orang lain yang berubah, tapi ini didikan buat aku. Suamiku hanya alat, keuanganku yang bangkrut hanya alatnya Tuhan untuk mendidik aku, dan aku harus tangkap kemalangan, harus aku lewati. Tapi aku tahu kemalangan ini tetap hari muncul yang dijadikan Tuhan. Saudara lihat PowerPoint-nya. Hari ini tujuan Tuhan di balik kemalangan itu yang pertama pasti saudara dan saya lagi dibawa Tuhan ke jalan kehidupan. Bukan jalan maunya hidupmu sendiri, maunya jalan ke kanan ke kiri nyimpang sana, tapi Tuhan lagi bawa saudara lewat malang itu menuju jalan kehidupan. Dan tujuan Tuhan kalau kita tangkap, meresponi bahwa ini didikan Tuhan buat aku. Saudara tidak akan mengalami yang namanya miskin dan cemooh. Tidak ada yang namanya kalau kita tinggal dalam kemalangan bersama Tuhan,
sendiri, maka kita bukan jalan kehidupan, jalan yang menuju maut. Kita nanti kalau keluar, berapa banyak tadi perjalanan saya ngomong, saya punya jemaat kira-kira 6 bulan yang lalu. Dia ngomong gini sama saya tahu dia sudah pisah sama suaminya karena suaminya KDRT. Terus dia bilang gini, Bu, saya sudah cerai dan ini ada orang yang mau mengajak saya menikah. Saya sudah kenal sama calon suami saya ini sudah hampir berapa tahun, dan menurut penilaian saya dia suami yang adalah seorang pria yang baik, yang bertanggung jawab. Dalam hati saya, ya masih bulan promosi ya, nanti kalau bulan promosinya selesai ya sama aja. Saya cuma bilang gini, kalau bisa jangan kawin lagi, karena senyatanya proses hidup ini kan cuma didikan Tuhan. Tidak apa-apa suamimu meninggalkan kamu, kamu tetap hidup benar sama Tuhan. Kalau memang Tuhan memulihkan, nanti pasti Tuhan kembalikan. Siapa yang bisa memulihkan rumah tangga yang retak? Ya hanya Tuhan. Dan kalau Tuhan pulihkan, pasti semuanya akan indah. Tapi karena yang namanya bucin, ya akibatnya tidak lama kemudian saya dikasih undangan. Dia bilang ini, Bu, Ibu mau nggak datang memberkati pernikahan saya? Saya bilang, oh nggak bisa, saya nggak mau, karena saya nggak boleh memberkati pernikahan yang kedua. Lagian saya juga bukan pendeta yang punya gereja, saya bilang gitu. Maaf ya. Nggak lama setelah menikah, baru beberapa hari yang lalu dia telepon, Bu Eli boleh konseling. Waduh, saya hitung, masih hitungan 4 bulan promosi lah, kok sudah telepon malam-malam, pasti ini bulan promosinya habis. Ya, 4 bulan saya hitung dari undangan, sudah mau konseling saudara. Saya telepon malam itu, oke, telepon, dia bilang, Bu, ternyata benar nikah kedua amsyong, Bu, amsyong katanya. Hah? Benar? Iya Bu, aduh Bapak Belur, menyesal Bu Eli, menyesal katanya. Terus dia bilang gini, ya menurut ukuran yang saya kenal, ya memang calon suami saya ini baik, tapi bokek Bu Eli. Saya menikah ya biayai sendiri. Hah? Dan terus buat apa menikah? Kalau suruh kerja biaya sendiri-sendiri, cuma satu rumah ketemunya hanya ketemu di rumah malam, setelah itu mereka kerja sendiri-sendiri, biaya sendiri-sendiri. Lo buat apa menikah? Ya itulah Bu, aduh ternyata bener loh Bu, nikah kedua ini amsyong Bu, amsyong. Terus belum lagi Bu Eli, penderitaan saya ditambah lagi. Apa penderitaannya? Dia kawin bawa anak umur 12 tahun, terus anaknya kurang ajar Bu Eli, lebih dari papanya. Kalau ngomong sama saya, memerintah saya kayak pembantu Bu Eli. Mau makan bentak saya, makan, mana? Gitu. Bu Eli amit-amit jabang bayi Bu Eli. Anak saya sendiri aja gak pernah kayak gini Bu Eli. Kalau caranya hidup seperti ini, saya cepet mati Bu Eli, mati Bu Eli. Dalam hati saya, 4 bulan sudah mau cepet mati. Terus dia bilang ini, Bu, menurut Ibu boleh gak cerai? Jujur saya bilang, kalau pernikahan kedua, ya ini pernikahan yang bukan dalam agendanya Tuhan. Kenapa? Karena ini pernikahan menurut hawa nafsu, bucin, emosi, mau balas dendam sama suami. Kalau dia bisa kawin, aku juga laku. Jujur, pernikahan kedua saya bilang, kalau ibu sudah tidak kuat, 4 bulan sudah mau mati, mau cerai, tidak apa-apa Bu, sudah ibu boleh, saya bilang. Karena ini pernikahan yang bukan dipersatukan oleh Tuhan, tapi ibu sendiri yang mempersatukan. Saya cuma bilang, Ibu kalau sudah tidak kuat, boleh ya Bu Eli. Aduh sungguhan ya Bu, boleh ya Bu, tak cari cara Bu Eli. Ya sudah, daripada saya mati konyol Bu Eli, enggak demi suami, enggak kasih uang, anaknya kurang ajar, keterlaluan. Jujur, hari-hari ini makanya jangan keluar dari kemalangan. Nikmati aja Bu, banyak nikmati. Karena kemalangan ini senjatanya cuma didikan Tuhan. Yang pasti kita kalau tinggal dalam kemalangan bersama Tuhan, belas kasihan Tuhan itu selalu ada buat
Amin. Yang berikutnya saudara pasti ngalami. Terakhir, yuk pemain musik Fran boleh maju ke depan. Bagaimana rahasia di balik kemalangan? Nah ini yang perlu kita tahu ya. Mazmur 34 ayat 22. Kemalangan akan apa saudara? Mematikan orang fasik. Jujur kalau orang dunia mengalami kemalangan yang banyak pasti mati. Jelas. Karena orang dunia nggak ada yang jamin. Tapi buat saudara dan saya, kemalanganmu banyak, itu pasti dilepaskan dari semuanya. Tapi orang fasik saat mengalami kemalangan bertubi-tubi, dia pasti mati. Berikutnya, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Berikutnya, ayat yang ke-22. Ke-23. Yuk kita baca berikutnya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Ini rahasia di balik kemalangan. Buka PowerPoint-nya. Hari ini saudara pulang dengan pedoman hidup. Jadi tidak usah bingung dengan kemalangan yang senyatanya mujur. Jujur, kalau kemalangan itu mujur, ngapain kita marah sama Tuhan? Orang tanya, Bu Eli, marah gak sama suami? Enggak. Lalu dia buat saya hidup saya mujur, gimana mau marah? Tidak marah dengan apa yang dia lakukan bertahun-tahun nyakiti hidup saya. Ternyata di balik kemalangan itu ternyata hidup saya diberi banyak kemujuran sama Tuhan. Yang pertama, kemalangan itu akan menghidupkan kita, bukan mematikan. Tangkap ya? Kemalangan itu pasti membebaskan jiwa saudara dan saya hari ini. Yang ketiga, kemalangan itu akan membebaskan kita dari hukuman. Dengan kemalangan ini Tuhan berharap supaya kita yang jadi budak dosa ya, budak yang namanya kesenangan duniawi, budak emosi yang hari ini suka marah, keinginan dagingmu, dan saudara hari ini yang benar-benar jadi orang hukuman karena saudara hidup dalam dosa. Tujuan Tuhan di balik kemalangan rahasianya ini satu ini saudara. Yang pertama, dia akan menghidupkan, membebaskan jiwa kita dan membebaskan kita dari hukuman. Jadi mengucap syukurlah dengan kemalangan, gak usah panik, gak usah lari dari proses kemalangannya Tuhan. Pilih cara dunia. Dunia mungkin bilang gini, ikut aku, kemalangannya dikit sekali. Kalau ikut Kristus itu memang jadi orang benar, itu sudah ada firman-Nya. Kemalangannya banyak. Ikut dunia, kemalangannya sedikit, tetapi di hari esok dunia tidak pernah menjamin hidupmu selamanya. Justru nanti engkau akan beruntung. Orang benar hidupnya arahnya benar. Orang fasik, orang berdosa yang terima penawaran dunia dengan paket kemalangan yang dikit, maka hidupnya akan hancur. Makanya ikut Tuhan itu bukan pahe, enggak. Jangan tarik paket hemat kemalangan. Sudah Tuhan, hari ini satu belum selesai, datang lagi paket lengkap kemalangan, sikat semuanya, ambil. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata, hari malangmu adalah hari mujur yang aku jadikan untuk hari esok. Buat engkau dan seisi rumahmu akan menikmati yang namanya kebahagiaan selama-lamanya. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Yuk bangkit berdiri. Saya sudah selesai ya. Saudara percaya hari-hari ini pulang, tidak usah bingung dengan paket kemalangan ya. Siapa yang paket kemalangannya hari ini lengkap
yang punya paket kemalangan lengkap, bukan malangnya nasibmu. Hari ini paket kemalangan yang lengkap adalah mujurnya nasib hidupmu di masa yang akan datang. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis, sekali lagi angkat aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Bapak. Musik boleh mengalir. Tuhan hadir tengah-tengah saudara siang ini. Dia tahu ada banyak orang yang datang hari ini dengan banyak kemalangan. Bahkan mungkin saudara berkata gini, paket malangku ini luar biasa. Tahun lalu paket kemalanganku tidak sebanyak tahun ini. Tahun ini adalah tahun yang puncak-puncaknya aku mengalami kemalangan. Dan itu membuat engkau patah hati, membuat engkau remuk jiwamu. Engkau melihat realita yang semakin tidak bertambah baik. Engkau melihat fakta yang membuat engkau takut hari-hari ini. Engkau berkata, Tuhan, sanggup gak aku lihat hari esok? Tapi percayalah, lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan mau berkata buat setiap saudara yang hadir hari ini, di balik kemalangan yang banyak bukan nasib malang, tapi justru nasib mujur di depan yang aku sediakan. Jangan keluar dari didikanku. Kemalangan ini cuma sesaat. Ini hanya didikanku. Ini hanya teguranku supaya kau berbalik dan bertobat kembali ke jalanku. Tapi setelah itu, percayalah, aku sudah menyediakan yang namanya mujur, kekenyangan, kelimpahan, bahkan lebih dari cukup sampai anak cucumu akan menikmati kebahagiaan. Terima kasih Bapa. Kami percaya anak-anakmu pulang dari tempat ini, mereka mengalami terobosan yang luar biasa. Ketika mereka berani ambil paket kemalangan yang lengkap dari Tuhan, mereka juga akan menikmati paket kemujuran yang lengkap dari Tuhan buat seisi rumah mereka. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Setiap pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan setiap kami yang sudah melayani Tuhan siang ini, supaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati juga Bu Syana Tuhan, berkati Bu Nini, berkati juga seluruh pekerja Frans juga Tuhan, Bu Titi, semuanya Tuhan yang sudah terlibat di dalam
pelayanan di PD Victory Malang ini Tuhan, kami percaya Tuhan jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Apa yang mereka tabur itu akan mereka tuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa, biar kuasa-Mu terus bekerja melalui firman ini akan memerdekakan setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, ya, kita akan memberikan korban persembahan. Sebentar kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu, Ibu Gembala, Ibu Eri Kurniawati, yang Tuhan sendiri berbicara melalui dia untuk boleh disampaikan balik bagi setiap kami, bahwasanya kami bukan orang-orang yang malang, bahkan kami disebut orang-orang yang mujur. Kami adalah orang-orang yang dibedakan, orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati Ibu Gembala dalam kesehatannya, dalam rumah tangga, dalam pelayanannya, apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan Yesus berhasil dan beruntung. Tuhan, sebentar umat-Mu akan memberikan korban persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ya, baik, kita sudah dengar sharing firman. Silakan Anda memberikan korban persembahan, ya, sambil persembahan dijalankan. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir pada hari ini, ya. Bersama-sama dengan kita juga ada Pak Peter, ya, bersama Ibu yang hadir juga bersama di tempat ini. Terima kasih buat kedatangannya. Dan saya mau menyapa buat Anda mungkin yang baru kali pertama untuk ikut ibadah di tempat ini. Adakah yang baru kali pertama? Bisa angkat tangannya. Nah, 1, 2, 3, 4. Oh, oke, baik, ada 5-6 orang ya. Tadi sudah menulis nomor handphonenya atau apa di sana ya. Karena nanti Anda akan dimasukkan ke grup WA untuk Anda mendapatkan informasi-informasi seputar Persekutuan Doa Victory, baik yang di Malang maupun juga ada renungan-renungan dari Ibu Gembala, ya, pengumuman ibadah berikutnya, dan kemudian ada pengumuman untuk retreat akbar kita. Tadi Bu Nini sempat sampaikan bahwa mobilnya sudah penuh, tapi kalau masih ada yang mau ikut lagi nanti diatur lagi gimana. Mungkin Bu Nini akan sewa 1 gerbong kereta mungkin ya nanti ya, bisa. Pokoknya Bu Nini itu siap aja pokoknya gitu Pak. Pokoknya siapapun kalau ada yang mau ikut silakan daftar, nanti diatur bareng-bareng tuh sama Bu Nini. Yang mana sih katanya Bu Nini itu yang mana? Nah itu yang berdiri tuh belakang dada itu ya. Itu Bu Nini. Buat Anda yang rindu untuk ikut retreat akbar di Bogor, bisa informasinya tanya sama Bu Syane, Bu Nini atau Bu Angel ya. Tapi untuk akomodasi menuju ke Bogor bisa koordinasi sama Bu Nini. Karena dia punya jet pribadi ya, punya bis pribadi, pokoknya lengkap lah pokoknya semua ya. Pokoknya transportasi lengkap lah ya. Jadi kita punya acara retreat akbar, ada nggak di situ? Oh nggak ada ya, pengumumannya nggak ada di situ. Kita ada retreat akbar, itu biasanya pesertanya 300 sampai 400 orang ya. Itu di Bogor ya. Biasanya sudah sekian tahun ini kita di Bali terus ya, dari Uluwatu udah berapa kali, kemudian di Nusa Dua, apa itu jalan bebas Nusa Dua, kemudian sempat di Sanur juga ya. Nah kali ini tuan rumahnya adalah PD Victory Jakarta, di mana ibadah retreat akbarnya di Bogor 27 sampai 29 Agustus. Sudah tinggal 2 bulan lagi kurang. Dan kuota kamar, terutama yang Novotel, saya cukup surprise. Karena apa? Novotel itu yang lebih mahal malah
sudah hampir habis. Yang Novotel 2,7 juta, yang Ibis 1,7 juta, yang Novotel malah hampir habis. Ya, jadi mungkin tersisa sedikit sekali, ya. Dan silakan buat Anda yang pengen ikut, itu di luar akomodasi. Anda bilang, wow, kok mahal sekali. Itu acara 3 hari 2 malam. Anda menginap 2 malam, ya, di hotel yang cukup mewah. Kemudian makan Anda full board dari mulai sarapan, makan siang, makan malam, dan 2 kali snack, berarti 5 kali, ya. Itu biasanya habis retret bukan kurus malah tambah gendut, ya, karena makan terus. Belum lagi nanti coba lihat nanti Bu Eli gojekin makanan terus, nanti lihat makan terus pokoknya, ya. Anda kalau ikut, yang udah pernah beberapa kali ikut retret di Bali atau ya di Bali ya terutama ya, itu makan dan makan dan makan sampai malam pun kita makan. Karena apa? Karena acara begitu padat, kita butuh asupan makan yang cukup, ya, supaya itu, nah kita makanya hotelnya harus yang oke, makanannya harus oke, gitu ya. Dan pendaftaran terus, ya, sudah masuk terus. Terlebih para pengerjanya, ya, para pengerjanya diharapkan bisa ikut retret ini dengan pembicara tentunya Ibu Gembala, kemudian ada Ibu Lili, ya, dari Rumah Doa Emmanuel, ya, Emmanuel Jakarta, bersama tim praise and worship mereka, ya. Kemudian ada Ruth Julia dari Perth Australia, ya. Dia datang juga nanti akan mengisi acara di kita. Kemudian ada Steph Marcel Saira, ya. Itu juga akan menjadi pengisi acara di tempat kita, ya. Siapa tahu nanti si Jason juga kalau lagi nganggur-nganggur suruh datang, ya. Jason nanti suruh datang untuk nyanyi-nyanyi di sana juga nanti mungkin begitu, ya. Siapa tahu karena dekat Jakarta ke Bogor kan, ya. Nah, jadi Anda kalau mau ikut silahkan daftarkan diri Anda, dan nanti koordinasi untuk akomodasi bisa dengan Bu Nini. Tadi Bu Nini bersedia, Pak, pokoknya saya siap, katanya gitu, ya. Di sini ada yang sudah daftar? Angkat tangannya yang sudah daftar. Nah, ini Ibu daftar terus, ya. Semoga Bapak fotografer ini, kameramen ini bisa daftar ikut, ya. Kita di sana seru-seruan karena, ya, apa namanya, Anda kalau belum pernah ikut pasti sekali ikut akan senang ikut terus, ya. Saya dari mulai retret akbar pertama sampai sekarang itu, ya, terus mengikuti dan luar biasa, ya, luar biasa. Pertama kalau nggak salah di Kute, ya, Pak Yeremia Sandy kalau nggak salah, ya. Terus kemudian di Bedugul, ya, Bedugul pernah waktu itu, Valentina Irawan, ada Yeremia Sandy. Pokoknya udah pindah-pindah ke beberapa tempat kita. Nah, kali ini di Bogor. Kemungkinan besar nanti akan berlanjut mungkin di Semarang, mungkin di Malang, ya. Malang akan jadi tuan rumah, siap? Siap. Wah, di Batu, ya, kita tolong survei tempat yang hallnya bisa masuk ballroomnya kira-kira 400-500 orang supaya bisa ini. Mungkin nggak tahu, saya kalau hotel di Batu kurang ini kan warga Batu nih, ya, coba dicek, ya Bu, ya. Yang ballroomnya bisa 500 orang ada nggak mungkin? Ada. Coba, tapi hotelnya harus benar-benar yang worth it, ya. Jangan sampai ini, supaya karena apa? Ini datang dari seluruh Indonesia, ya, datang dari seluruh Indonesia untuk mengikuti retret akbar, ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan datang dari luar negeri, pembicaranya aja dari Perth itu, ya. Puji nama Tuhan. Baik, itu saja, ya. Ya, nanti tolong Batu, ya, cariin, ya. Siapa tahu Batu Malang jadi tuan rumah. Baik. Untuk pengumuman ibadah kita selanjutnya nanti Anda lihat lagi di grup WA kita.
Jadi pastikan Anda masuk di grup WA kita ya. Yuk saya undang semua kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Siang ini kami mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, biar kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata Amin. Izinkan Ibu Eli bisa berdiri di depan pintu sana untuk memberikan shalom buat Anda. Ibadah telah selesai, sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Bu Cuti. Belum datang minggu depan. Pada